Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rocky. Pada video ini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem dengan studi kasus sistem manajemen inventaris. Semoga presentasi ini dapat menjelaskan proses pengujian, maintenance, serta strategi perbaikan sistem secara jelas. Pada studi kasus ini, perusahaan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sistem ini digunakan untuk mengelola data stok, transaksi barang masuk dan keluar, serta laporan persediaan. Agar sistem ini dapat berjalan optimal, diperlukan proses pengujian dan maintenance yang baik. Tanpa pengujian yang tepat, sistem berisiko mengalami error, lambat, ataupun bahkan gagal operasi. Tujuan dari presentasi ini adalah, pertama, menjelaskan metode pengujian sistem. Kedua, membahas strategi maintenance. Ketiga, memaparkan langkah perbaikan jika terjadi masalah. Dan keempat, menjelaskan cara evaluasi sistem secara berkelanjutan. Pada bagian A, saya akan membahas tentang pengujian dan maintenance sistem. Fokusnya meliputi evaluasi keandalan, performa sistem, jenis pengujian, serta strategi perawatan sistem inventaris. Penilaian kehandalan sistem dilakukan dengan melihat tingkat uptime, error rate, dan stabilitas transaksi. Sedangkan performa sistem dinilai dari response time, throughput, dan kemampuan sistem menangani beban tinggi. Untuk mengukur hal tersebut, digunakan metode seperti stress testing, load testing, dan monitoring tools. Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan sistem tetap stabil dalam kondisi normal maupun ekstrim. Skenario uji coba pertama adalah simulasi transaksi tinggi. Contohnya, saat banyak user melakukan input data dan update stok secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah sistem tetap stabil atau mengalami penurunan performa. Skenario kedua adalah pengujian kesalahan data. Misalnya input data kosong, duplikasi data, atau format yang salah. Tujuan pengujian ini adalah memastikan sistem memiliki validasi yang baik agar data tetap akurat. Beberapa jenis pengujian yang dilakukan antara lain performance testing untuk mengukur kecepatan sistem, regression testing untuk memastikan perubahan sistem tidak menimbulkan bug baru, dan security testing untuk menjaga keamanan data inventaris. Maintenance terbagi menjadi dua, yaitu preventif dan korektif. Preventive maintenance dilakukan secara rutin seperti update sistem, backup, dan pembersihan database. Sedangkan corrective maintenance dilakukan ketika terjadi masalah, seperti perbaikan bug dan recovery system. Keduanya penting untuk menjaga sistem tetap optimal. Pada bagian B, saya akan membahas tentang tindakan perbaikan sistem, termasuk penanganan penurunan performa, rencana darurat, dan pengumpulan feedback. Jika terjadi penurunan performa, langkah pertama adalah monitoring. Dilakukan dengan memeriksa log sistem, penggunaan server, dan beban database. Setelah itu, dilakukan analisis untuk menemukan penyebab utama masalah. Setelah masalah ditemukan, dilakukan perbaikan seperti optimasi database, upgrade server, atau perbaikan kode. Kemudian sistem diuji ulang untuk memastikan masalah sudah teratasi. Untuk menjaga sistem tetap andal, dilakukan backup otomatis, redundansi server, dan maintenance rutin. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki disaster recovery plan sebagai rencana darurat jika terjadi kegagalan sistem. Umpan balik pengguna dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan sistem helpdesk. Feedback ini digunakan untuk memperbaiki fitur, meningkatkan kenyamanan pengguna, dan menyesuaikan kebutuhan sistem. Pengelolaan sistem dilakukan secara siklus, mulai dari testing, implementasi, monitoring, maintenance, evaluasi, hingga improvement. Siklus ini memastikan sistem terus berkembang sesuai kebutuhan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pengujian sangat penting untuk kualitas sistem. Maintenance menjaga keberlanjutan, perbaikan harus berbasis data, dan feedback pengguna menjadi dasar pengembangan sistem. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.